Salam kreatif, salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Hari ini, alhamdulillah, ini sudah dapat kiriman dari penerbit Dio Media. Selamat dan sukses untuk Mas Ngadio selaku direktur penerbit Dio Media yang sudah berhasil mengkoordinir dan menyatukan 50 penulis inspiratif Indonesia untuk menuliskan memoir Sobat Ambyar. Ini alhamdulillah luar biasa. Selamat dan sukses untuk 50 penulis Indonesia yang betul-betul inspiratif. Kawan, jadi memang menjadi salah satu hal yang penting ketika saya katakan menulis berarti membangun keabadian. Dan disinilah sebenarnya kalau kita lihat salah satunya dari buku yang ditulis 50 penulis inspiratif Indonesia yang diterbitkan oleh Dio Media. Ini kebetulan langsung kita lihat ini. Nah, ini menjadi salah satu produk kado untuk almarhum Mas Didi Kempot. Jadi karya nyata, selalu saya katakan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini wujudnya. Dan ini menjadi salah satu kolaborasi yang aktif. Dalam tulisan ini ada tulisan yang memang ada 50 ya, 50 tulisan. 50 tulisan ini salah satu nomor satu ini Bapak Eka Budianta. Ini dari Jawa Timur, Patah Hati dan Hari Ambyar Nasional. Lalu di tulisan kedua ini Ambyar Saklawase oleh Mas Yosef Widi Wijanarko. Lalu ada tulisan yang berjudul Ambyar Jadi Plong. Ambyar Jadi Plong. Kemudian ada yang ini yang ditulis Mbak Mas Aldita ya. Kemudian yang keempat ada Ambyar Sak Kempote. Ini Mbak Eri Setiawan. Kemudian ada Didi Kempot dan Bangkitnya Memori Yang Terlewati. Sampai yang terakhir ada 50 penulis. Yang terakhir ini tulisan saya. Mengenangmu menjadi motivasi dan inspirasiku. Ya, ini tulisan saya yang ada di dalam tulisan kumpulan tulisan buku yang diterbitkan oleh Dio Media. Jadi Mas Ngadio ini memang sangat kreatif, sangat inovatif dan membangun jejaring untuk bisa menguatkan informasi-informasi bagaimana menulis memoir, dan itu menjadi salah satu bagian penting yang dikemas oleh Mas Ngadio. Sehingga Mas Ngadio ini senantiasa menulis memoir-memoir yang sangat banyak, dan ini menjadi salah satu media berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Jadi sebenarnya komitmen kita untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang kreatif itu bisa dilakukan baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, sebagai contoh tulisan ini dilakukan dengan berkolaborasi. Ini ditulis oleh 50 penulis inspiratif Indonesia. Eka Budianta, kemudian Yosef Widi Wijanarko, kemudian Aldita, Eri Setiawan, Kristianto, Dedi Setiawan, Muhammad Lutfi, Eli Jauriyah, kemudian ada Asriani, kemudian Eka Tias Purwati, ada Rizky Ibrahim, Sri Sugiastuti, kemudian ada Tia Setiawati, kemudian ada Veronica Sri Andayani, ada Hermanto, ada Arif Yudi Winarto. Nah, tulisan ini menjadi salah satu bagian yang sangat lengkap ketika bisa kita lihat dari judul. Ini sudah bukunya sangat profesional, diterbitkan sangat profesional, tulisan-tulisannya juga sangat bermakna. Jadi siapa sih yang tidak kenal almarhum Didi Kempot? Saya kira semua mengenal ya, apalagi lagu-lagunya yang sering kita dengarkan. Misalnya ada Banyu Langit ya, misalnya ada lagi misalnya Sobat Ambyar, Pamer Buju, ada macam-macam, dan lagu-lagu itu yang memang sangat luar biasa. Nah, mengapa saya akhirnya menulis mengenangmu menjadi motivasi dan inspirasiku? Jadi kalau di sini saya katakan bahwa Mas Didi Kempot itu menjadi salah satu pionir untuk penguatan pada pelestari budaya Jawa, pelestari budaya tradisional, khususnya
Jawa. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang saya kuatkan di sini, bahwa dalam tulisan saya ini, ya, dalam tulisan saya ini memang saya kemukakan di sini. Jadi tulisan ini memang saya sampaikan bahwa mengenangmu, ya, menjadi motivasi dan inspirasi. Di sini memang saya katakan kepada penulis, kepada pembaca, bahwa ada keteladanan Mas Didi Kempot. Keteladanan Mas Didi Kempot itu khususnya saya tulis di sini kaitannya dengan pertama sopan dalam berpakaian dan santun dalam bertutur. Nah, ini terkait dengan implementasi dari keterampilan berkomunikasi. Jadi sopan dalam berpakaian dan santun dalam bertutur. Kemudian teladan yang kedua itu pekerja keras dan pantang menyerah. Siapa yang nggak kenal Mas Didi Kempot? Jadi Mas Didi Kempot ini sejak berjuang dari pengamen jalanan sampai akhirnya terkenal jadi penyanyi campur sari dengan mencipta lagu yang mungkin ratusan, bahkan sampai kalau tidak salah 700 atau berapa dikatakan waktu itu. Kemudian keteladanan yang ketiga, rendah hati dan dermawan. Ya, rendah hati dan dermawan. Ini siapa yang tidak tahu Mas Didi Kempot, ya. Dan dia waktu itu era Covid ini juga sempat melakukan donasi yang dilakukan dengan pentas amal itu, ya. Kita lihat itu. Dan yang keempat, sederhana. Mas Didi Kempot kan semua tahu, ya, semua sobat ambyar di seluruh Indonesia tahu bagaimana Mas Didi Kempot ini menjadi salah satu pionir kesederhanaan. Kemudian yang kelima itu suka berkawan dan bersahabat. Nih, suka berkawan dan bersahabat. Itu menjadi titik tolak bagaimana Mas Didi Kempot selalu membangun silaturahmi, membangun komunikasi, sehingga di situ memang betul-betul mampu memberikan keteladanan yang luar biasa bagi seluruh sobat ambyar di Indonesia. Yang keenam, krisis terhadap masalah sosial. Jadi kritis terhadap masalah-masalah sosial. Dan Mas Didi Kempot ini sangat banyak hal-hal yang memang dilakukan untuk bisa mendukung dan membangun komunitas-komunitas sosial. Dan bisa kita lihat bagaimana Mas Didi Kempot ini juga menjadi salah seorang guru yang bijaksana. Guru bagi semua tempat, guru bagi semua umat untuk bernyanyi. Dan kalau tidak salah, sobat ambyar, para komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia tahu juga Mas Didi Kempot kalau rekaman justru malah di daerah-daerah kabupaten yang ada rekaman di sana dimanfaatkan. Tujuannya katanya berbagi rezeki. Nah, disitulah keutamaan kesederhanaan, nilai sosial yang ditanamkan Mas Didi Kempot waktu itu. Kemudian yang ketujuh, terus berkarya. Nah, ini karya-karya yang sekian banyak ini masih dinyanyikan sampai sekarang dan menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan, bahwa itu bagian karya keabadian. Maka selalu saya katakan, kawan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena menulis adalah membangun keabadian. Dan di situ kekuatan kita. Maka berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, ini menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana kita bisa melakukan, menuangkan ide dan gagasan secara tertulis. Jadi kalau buku yang diterbitkan oleh penerbit Diomedia, ini kebetulan Mas Ngadio ini sangat kreatif, inovatif. Jadi Mas Ngadio ini termasuk generasi milenial yang memang sudah menerapkan keterampilan abad 21. Jadi berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Yang pertama, berpikir kreatif. Mas Ngadio selalu mencipta model-model pengembangan bagaimana membuat buku chapter, buku memoir, buku bersama yang memunculkan aneka ide. Aneka ide. Ini wujud kreativitas berpikir kreatif anak-anak milenial. Yang kedua, kritis. Jadi Mas Ngadio ini bukan sekedar hanya mengumpulkan, tapi juga Mas Ngadio seorang penulis buku. Buku-bukunya luar biasa, ya. Kalau kita baca buku Mas Ngadio yang memoirnya ada Sad Boys, ada Mengelola Patah Hati juga. Kemudian kalau lihat autobiografinya Mas Ngadio itu luar biasa itu. Bagaimana Mas Ngadio bercerita tentang perjalanan karirnya dari mulai desa sampai di Solo dan akhirnya menjadi entrepreneur yang luar biasa. Keren. Mas Ngadio memang keren dan keren. Layak untuk menjadi teladan, pionir generasi milenial untuk berjuang. Karena perjuangan itu membutuhkan komitmen, kesabaran, dan juga harus senantiasa
berjuang terus-menerus. Nah, ini wujud nyata. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Tisa di seluruh Indonesia maupun teman-teman penulis yang menyumbangkan tulisannya dalam buku Memoir Sobat Ambiar ini, saya ucapkan selamat dan sukses. Buku ini layak dibaca untuk generasi-generasi milenial, generasi remaja, generasi tua, dan juga lansia juga. Karena apa? Dengan membaca itu akan menjadi terapi untuk kita tidak mudah lupa, tidak mudah pikun. Maka membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca untuk umat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembali pada aspek penulisan buku ini, diawali dari Mas Didi Kempot yang memiliki talenta dalam bidang mencipta lagu dan juga menyanyikan lagu-lagu campur sari, dan ini menjadi salah satu bagian penting tulisan-tulisan yang ditulis oleh 50 penulis inspiratif di Indonesia ini. Tadi saya katakan mungkin saya tidak bacakan semua, tapi judul-judul yang dituliskan ini sangat luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang mungkin coba saya bacakan tentang Mas Didi Kempot ini. Selain tadi saya katakan aspek keteladanan, itu saya tulis di sini juga Mas Didi Kempot ini sebagai bapak pelestari budaya tradisional. Nah, ini keren kan? Jadi tidak banyak orang-orang yang masyarakat Indonesia yang punya kepedulian tinggi terhadap budaya tradisional. Kemudian mengenang lagumu serasa bersamamu. Wah, ini. Jadi lagu-lagu Mas Didi Kempot ini memang ada yang kritik sosial, ada yang memang itu menjadi sisi aspek kemanusiaan, ada juga yang memang menjadi salah satu bagian penting yang dikuatkan di sana. Jadi karena posisi ini bisa kita lihat salah satu misalnya lagunya yang Mas Didi Kempot tulis itu Banyulangit ya. Ini kan Banyulangit itu ada lagunya gini. Suara angin, suara angin, suara angin ya, suara angin. Angin sing ngeridu ati. Suara angin, angin sing ngeridu ati, angin yang menyesakkan hati. Anginnya sampai menyesakkan hati. Ngilingake sliramu sing tak tresnani, mengingatkan dirimu yang kucintai, mengingatkan dirimu yang kucintai. Pengen nangis, ingin menangis. Ngetokke eluh neng pipi, mengeluarkan air mata di pipi. Ngetokke eluh neng pipi, mengeluarkan air mata di pipi. Suwe raweruh. Nah, suwe raweruh itu lama tidak berjumpa. Sanajan mung ana ngimpi. Ya, sanajan mung ana mimpi, meskipun hanya dalam mimpi. Nah, ini bagian contoh kalau salah satu bait syair lagunya yang ditulis dengan Banyulangit ya. Jadi di situ menjadi salah satu bagian penting yang memang tulisan-tulisan karya-karyanya sangat kritis, dan itu memberikan kritik sosial yang khususnya luar biasa. Nah, ini kalau misalnya kita lihat Mas Didi Kempot ini karya-karyanya yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat di tulisan-tulisan Mas Didi Kempot ini yang selalu menjadi inspirasi, maka saya katakan di sini berbahagialah bersama karya-karyamu. Ini yang menjadi salah satu kekuatan, misalnya dilihat dari aspek apa yang dituangkan oleh Mas Didi Kempot dalam karya-karyanya. Jadi kalau saya katakan wujud nyata kebahagiaan bukan semata-mata dinilai dari materi. Karya nyata yang akan tetap bersinar memberikan nilai kemaslahatan dan abadi adalah karya. Berkaryalah untuk kemaslahatan umat, berarti telah membangun keabadian. Cerita mengenai rindu, kangen, cinta, sakit hati, patah hati, cidra, pamer bojo, wis cukup, kangen nikeri, dan lain sebagainya hanya merupakan bagian kecil untuk dedikasi diri dan umat menuju kebahagiaan. Karya-karya nyata yang telah dihasilkan akan tetap abadi dan dikenang oleh Sobat Ambiar dan seluruh masyarakat Indonesia. Ini bagian yang menjadi kenangan terindah. Nah, kenangan terindah tetap dirasakan, dikenang, dan abadi selamanya.
Mas Didi Kempot memang telah pergi, tetapi kenangan bersamamu, bersama lagu-lagu karyamu akan selalu terkenang abadi selamanya. Berbahagialah bersama karya-karyamu yang akan terus melegenda abadi untuk anak cucu sampai akhir hayatnya. Kebaikan, kebersahajaan, kesederhanaan, keceriaan, dan senyuman yang selalu mengembang di bibirmu pastilah tidak akan terlupakan. Karyamu akan selalu menjadi bintang yang terus bersinar menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Bersamamu, aku akan selalu merindukan saat-saat bersenandung bersama, kala malam kau bahagiakanku dengan lagu-lagu pilihanmu. Teringat, terngiang, dan terkenang semua yang terindah bersamamu. Terima kasih telah memberikanku bahagia bersamamu yang akan terkenang dan terngiang selamanya dalam hidupku. Mimpi dan imajinasi untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, akan selalu menjadi energi untuk terus merajut harapan dan wujudkan mimpi serta imajinasiku sepanjang hari. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi komitmen kita untuk berkarya memang tidak lepas dari upaya untuk membangun keabadian. Dan melalui tulisan Memoir Sobat Ambyar ini, maka tulisan akan abadi, karya ini akan abadi, mengenang keabadian, karena yang abadi adalah kenangan. Maka kita akan selalu mengenang, kita akan selalu mengabadikan kenangan. Ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mewujudkan ide dan gagasan secara kreatif, dan itu saya kira akan betul-betul mampu memberikan kontribusi yang nyata. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia, 50 penulis inspiratif Indonesia Memoir Sobat Ambyar, selamat atas terbitnya buku ini. Selalu berkarya, jangan pernah berhenti menulis, dan selalu berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kawan, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disitulah kekuatan kita untuk bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Pantiklah harapan, wujudkan mimpi dan imajinasimu, maka disitulah kebahagiaan akan terpancar dalam senyum bahagia kita. Selamat dan sukses untuk 50 penulis inspiratif Indonesia Memoir Sobat Ambyar. Dan juga selamat dan sukses untuk Mas Ngadio selaku koordinator dan direktur penerbit Dio Media yang hebat dan luar biasa. Selamat berliterasi dengan Ratu Lisa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Sukses untuk kita semuanya bersama Sobat Ambyar yang luar biasa.